sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 144 MBS Radio Krebet. Dengerin aja kalau males baca. Masih bersama Anda membacakan berita-berita dari media online. Jika 15 menit terlalu lama, maka kali ini saya mencoba memangkas jadi 10 menit. Ya, cuman 10 menit. Bersama saya Kang Ardan, inilah berita kali ini. Masih tentang KLB Partai Demokrat. Kali ini saya ambilkan dari rmol.id. Sebelum angkat Muldoko, akal-akalan mengubah ADART Demokrat sudah sampai ke telinga SBY. Republik Merdeka, ada upaya pengubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART Partai Demokrat yang dilakukan oleh para pengkhianat sebelum akhirnya menggelar KLB ilegal di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengaku sudah mendengar upaya pengubahan ADART sebelum Muldoko ditunjuk sebagai ketum Demokrat dalam KLB abal-abal. Saya dengar ada akal-akalan dari pihak KSP Muldoko dan para pelaku kudeta bahwa sebelum mengangkat Muldoko, ADART yang sah diubah dan diganti dengan ADART versi KLB Deli Serdang. Hingga penobatan KSP Muldoko dianggap sah, ucap SBY Jumat malam 5 Maret. SBY mempertanyakan keabsahan ADART di Sibolangit tersebut. Menurutnya, untuk mengubah ADART sebuah partai harus dilakukan secara sah. Untuk mengubah ADART, forumnya harus sah, baik kongres maupun kongres luar biasa yang hendak mengubah ADART juga harus sah. Forum KLB Deli Serdang jelas tidak sah dan ilegal, sehingga ADART KLB Deli Serdang menjadi tidak sah, katanya. SBY menegaskan ADART harus sesuai undang-undang partai politik yang berlaku saat ini adalah peraturan dasar bagi kehidupan partai politik, sama halnya dengan undang-undang dasar atau konstitusi yang berlaku bagi negara. Karena segala kegiatan partai yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ADART adalah tindakan ilegal atau melawan hukum, tandasnya. Sebut Muldoko tega dan berdarah dingin, SBY mohon ampun. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung banyaknya kalangan masyarakat yang menganggap upaya pengambil alihan Demokrat hanya mencari sensasi. Banyak tanggapan yang bernada menyindir, nyinyir, dan miring. Mereka menyatakan Demokrat hanya mencari sensasi. Demokrat hanya playing victim. KSP Muldoko mengatakan itu hanya mengopi-ngopi. Pelaku gerakan mengatakan itu hanya rapat-rapat biasa, ucap SBY dalam keterangan persnya Jumat malam. SBY sempat berkeyakinan ketika AHY mengirimi surat pada Presiden Joko Widodo atas keterlibatan Muldoko dalam kudeta Demokrat dan akan berakhir sanksi kepada anak buahnya tersebut. Ada pula yang mengatakan KLB ilegal tersebut tidak mungkin diberikan izin dan pasti akan dibubarkan oleh pihak kepolisian. Negara pun tidak mungkin membiarkan dan membenarkan, itu tanggapan dan komentar sekitar 1 bulan yang lalu ibunya. Namun faktanya Muldoko dan sejumlah senior Partai Demokrat yang telah dipecat dari partai justru menggelar kegiatan mengatasnamakan KLB di Sibolangit, Deli Serdang. Hari ini sejarah telah mengabaikan apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini. Banyak yang tercengang bahwa yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan berdarah dingin melakukan kudeta ini, katanya. Menurutnya Muldoko tidak memiliki sikap kesatria sebagai seorang prajurit yang pernah menjadi panglima tentara nasional itu. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral, dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia. Presiden ke-6 RI ini pun menyesali telah memberikan amanah kepada Muldoko beberapa tahun lalu.
termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu. Kegeraman disampaikan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY atas manuver Muldoko terhadap kepemimpinan Partai Demokrat. SBY bahkan mengaku tidak pernah menyangka partai yang didirikannya itu berusaha direbut paksa oleh Muldoko dan sejumlah senior Partai Demokrat yang telah dipecat. Sebagai orang yang menggagas berdirinya Partai Demokrat, termasuk yang membina dan membesarkan, tak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa Partai Demokrat akan dibeginikan, kata SBY dalam keterangannya secara virtual Jumat malam 5 Maret. SBY mengatakan selama ini dirinya tidak pernah memiliki niatan merusak atau mengganggu partai lain. Namun yang terjadi di Demokrat justru diusik oleh orang luar partai seperti Muldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan atau KSP. Saya benar-benar tidak menyangka karena sewaktu selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dulu maupun Partai Demokrat yang saya bina, tidak pernah saya mengganggu dan merusak partai lain seperti yang kami alami saat ini, ucap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini. Di sisi lain, ia melihat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono di Demokrat sudah maksimal mempertahankan kedaulatan partai dengan mengeluarkan berbagai statement. Namun kali ini adanya KLB di Sibolangit Deli Serdang mendesaknya untuk angkat bicara. Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, saya perlu menyampaikan pernyataan guna penjelasan secara resmi guna merespon KLB Deli Serdang hari ini. Sesuai ADART, Kongres Luar Biasa atau KLB sebenarnya lebih menjadi domain Majelis Tinggi Partai, bukan kewenangan Ketua Umum Partai Demokrat, tandasnya. Kegiatan di Sibolangit Deli Serdang yang mengatasnamakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat tidak sah secara hukum dan abal-abal. Hal tersebut ditegaskan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi persnya secara virtual untuk merespon gerakan beberapa ex-kader Demokrat yang digelar hari ini di The Hill Hotel and Resort Sibolangit Deli Serdang, Sumatera Utara. Presiden ke-6 RI itu menegaskan KLB di Sibolangit batal demi hukum lantaran mengangkat orang di luar partai menjadi ketua umum. KLB tersebut telah menobatkan KSP Muldoko, seorang pejabat pemerintah aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Demokrat alias pihak eksternal menjadi ketua umum Demokrat, mendongkel dan merebutnya dari ketua umum partai yang sah 1 tahun lalu telah diresmikan negara dan pemerintah, jelas SBY. Dalam kesempatan tersebut, SBY juga menyinggung perihal Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo tentang keterlibatan Muldoko atas kudeta yang dilakukannya. Ketum AHY sudah menyampaikan kepada publik terkait kudeta Partai Demokrat ini, tegasnya. SBY membeberkan acara yang diklaim sebagai KLB Demokrat telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam pasal 81 ayat 4. Menjabarkan Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pimpinan daerah dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang yang kemudian disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi. Majelis Tinggi yang saya pimpin dan ini berjumlah 16 orang tidak pernah mengusulkan KLB. Jadi syarat pertama sudah gugur. DPD yang mengusulkan KLB minimal 2/3 dari 34 Dewan Pimpinan Daerah, kenyataannya tidak satupun yang mengusulkan. Berarti 0. Jadi tidak memenuhi syarat. Yang kedua, beber SBY. Lalu, dalam ADART itu, agar KLB bisa terjadi, DPC yang mengusulkan KLB minimal 1/2 dari 514 DPC. Namun kenyataannya hanya 34 DPC yang mengusulkan, berarti hanya 7% dari seharusnya yang minimal 50%, sehingga KLB di Deli Serdang tidak memenuhi syarat.
Jika tidak memenuhi syarat yang ketiga, usulan DPC dan usulan DPD dan DPC harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai. Dan saya sebagai Majelis Tinggi Partai tidak pernah memberikan persetujuan atas pelaksanaan KLB ini. Jadi syarat keempat tidak terpenuhi, tutupnya. Terima kasih, itu tadi berita-berita untuk video kali ini. Nantikan video-video berikutnya dengan berita-berita yang lebih menarik dan lebih menantang. Saya Kang Ardan dari Radio Grebet 144 MDS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.